Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Sebelumnya Mimin mau ucapin banyak terima kasih sama kalian yang sudah mau bantu like, komen, dan share channel ini ya kawan. Tanpa kalian semua yang gak pernah bosan ngasih kritik dan sarannya sama channel ini, pasti dan yakin sampai hari ini Mimin gak akan pernah ada. Semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amal jariah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kita lanjut ke laptop ya kawan. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Storm Warning tahun 2007 dan disutradarai oleh James Blanks. Menceritakan tentang sepasang suami istri yang menikmati libur akhir pekannya harus terdampar di sebuah pulau yang dihuni keluarga besar kakek Sugiono, si perusak lubang pipis wanita. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal diperlihatkannya kita dengan sepasang suami istri bernama Rob dan Pia ini ingin menghabiskan akhir pekan yang sudah lama mereka rencanakan. Lalu setibanya di dermaga, Rob yang langsung menyewa alat pancing ini pun bergegas pergi karena harus menempuh jarak yang cukup jauh. Untuk sampai ke tempat tersebut pun menggunakan perahu kayu yang juga disewanya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pancing milik Pia pun mendapatkan satu tarikan yang dibantu oleh Rob ini langsung memukulnya menggunakan botol, sehingga sempat membuat Pia kesal dengan Rob yang kurangnya persiapan. Melihat cuaca yang tiba-tiba gelap, Pia meminta kepada Rob untuk kembali ke pelabuhan pun menyepakatinya. Namun kali ini Rob mengajaknya melewati pohon bakau yang menurutnya akan lebih cepat sampai daripada jalur yang mereka lewati saat pagi tadi. Setelah melewati pohon bakau ini, mereka tak kunjung melihat adanya pelabuhan yang awal tempat mereka pergi tadi pun justru meneruskan perjalanan tanpa Rob ketahui kemana arah jalur ini. Sementara Pia yang sudah mulai gelisah galau merana pun hanya mengikuti kemana Rob membawanya semakin jauh dari peradaban. Hingga akhirnya perahu yang mereka kendarai ini masuk ke perairan dangkal pun mau tak mau harus menggunakan dayung untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, perjalanan mereka kini justru membawanya ke daerah yang lebih dangkal pun membuat Pia mulai menyadari kalau sudah tersesat ini terus ditenangkan oleh Robby. Lalu saat ia memastikan apa yang ada di balik daratan ini, akhirnya melihat jalannya entah menuju kemana itu, langsung membawa Pia melewatinya hingga hari yang sudah gelap ini tak kunjung menemukan peradaban. Dan juga handphonenya Pia yang belum mendapatkan sinyal pun semakin membuatnya resah. Saat melihat cahaya mobil di depan mereka, Robby yang langsung ingin meminta pertolongan pun dilarang oleh Pia karena tindakan yang tak wajar dilakukan oleh orang-orang tersebut pun memutuskan mencari jalan alternatif lain. Hingga akhirnya Robby dan Pia yang kembali melihat cahaya kehidupan dari kejauhan pun seketika membuat mereka tenang dan langsung bergegas mendatanginya. Dan benar saja kawan, Robby kali ini tak salah menduga. Tapi sayangnya kedatangan mereka tak melihat siapapun meski sudah berulang kali memanggil si pemilik rumah. Sehingga mau tak mau, Robby terpaksa harus menerobos masuk lewat pintu belakang pun sempat membuat Pia kesal dengan sikap sembrononya itu. Melihat rumah yang seperti kapal pecah ini membuat mereka berpikir kalau betul-betul tak ada orang yang meninggalnya. Lalu Pia pun meminta Robby agar mencari telepon untuk meminta pertolongan. Lalu saat Robby mencari di seluruh ruangan rumah ini tak kunjung menemukannya, sehingga ia pun kembali mencarinya di luar rumah ini masuk ke dalam salah satu gudang.
Dan betapa terkejutnya Robby ini kawan saat melihat banyaknya daun singkong berharga fantastis ini ada yang membudidayakannya. Pia yang panik ketika melihat kedatangan seseorang pun memanggil Robert ini langsung mendatanginya, dan sialnya keberadaan mereka diketahui saat ingin pergi dari rumah ini, sehingga mau tak mau Robby dan Pia pun harus menyerahkan diri dan mencoba menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada mereka. Robby yang kali ini bersikap tenang saat menjelaskan apa yang telah dialaminya membuat si pemilik rumah bernama Jimmy ini tak jadi salah paham. Kepada mereka pun langsung mempersilahkan Robby dan Pia masuk ke dalam rumahnya. Saat Pia menanyakan dan meminta Jimmy untuk mengantarkan mereka ke tempat terdekat dari sini pun justru meminta mereka untuk menginap di rumahnya karena hari yang sudah gelap, dan berjanji akan mengantarkan mereka besok pagi. Lalu diikuti dengan kedatangan saudaranya Jimmy yang bernama Brett ini langsung menawarkan pakaian ganti kepada Robby, dan Pia pun meminta mereka untuk membersihkan diri lebih dulu. Di sini Robby mengatakan kepada Pia tentang tanaman daun singkong berharga fantastis yang dilihatnya tadi pun bermaksud mengajaknya segera pergi dari sini dan memberitahukannya kepada polisi. Akan tetapi Pia yang sudah memperingatkan kalau itu bukan urusan mereka pun tetap saja Robby ingin melakukannya. Tapi sialnya pembicaraan mereka diketahui oleh Jimmy yang langsung mengambil pakaian mereka. Sadar pakaian mereka ada yang mengambil, Robby pun memberikan kaos dalamnya kepada Pia. Lalu ia pun mendatangi orang-orang aneh itu masuk ke dalam dan meminta pakaian yang sudah diambilnya tadi. Akan tetapi Jimmy yang mengetahui kalau Robby sudah melihat tanaman singkong dan ingin melaporkannya ke polisi pun tak mau melepaskannya begitu saja. Sehingga Jimmy yang marah meminta Robby membawa istrinya untuk masuk ke dalam. Saat Pia diminta memasak makanan untuk mereka pun membuat jiwa-jiwa kakek Sugiono Jimmy meronta-ronta melihat semblehonya tubuh istri Robby itu. Lalu ia pun dengan santainya meminta Pia untuk melihatkan bemper belakangnya pun langsung dilarang oleh Robby. Sehingga Jimmy yang marah ingin menghabisinya. Melihat hal itu, Pia pun terpaksa melakukan apa yang diminta oleh Jimmy tadi demi menyelamatkan Robby. Setelah menyaksikan pertunjukan tadi, Jimmy yang sakne ini ingin mencicipi apem panas miliknya Pia. Namun beruntungnya kawan, syahwatnya terhenti saat melihat masakan yang dibuat oleh Pia ini gosong dan itu stok terakhir makanan mereka. Sehingga Jimmy yang kembali marah meminta Pia untuk mengeksekusi kancil yang ada di hadapannya ini sebagai ganti makan malam mereka. Akan tetapi Pia yang tak tega melakukannya lagi-lagi membuat Jimmy marah dan mengancam akan menghabisi Robby pun terpaksa mengeksekusinya hidup-hidup. Setelah menikmati makanannya, Jimmy yang tak ingin melihat mereka di hadapannya pun meminta Brett membawa Robby dan Pia ke dalam gudang untuk tempat istirahat pun langsung meninggalkan mereka tanpa takut akan kabur dari sini. Lalu saat memastikan kedua saudara itu masuk ke dalam rumah, Robby pun langsung membawa Pia pergi dari tempat ini dengan mudah. Dan betapa terkejutnya mereka kawan ketika melihat orang yang tewas ini ternyata Jimmy dan Brett lah pelakunya, yang Pia dan Robby ketahui saat pertama kali datang di pulau ini.
Di sini, Robby yang tak ingin kedua saudara ini melakukan apapun kepada dia dan istrinya, menawarkan sejumlah uang kepada mereka pun tak ditanggapi dengan baik. Namun justru kembali ingin mencicipi apem panas milik pria ini pun langsung diminta oleh Jimmy membuka semua bajunya. Melihat hal itu, Robby yang melakukan perlawanan pun langsung dilumpuhkan oleh Brad dengan mematahkan tulang keringnya pun pingsan seketika, sehingga dengan mudah mereka untuk mencicipi apem panas milik pria ini. Tapi belum sempat melakukan aksinya, mereka dikejutkan dengan kedatangan Poppy si tua-tua kaladi ini pun membuat Jimmy dan Brad panik bukan kepalang. Melihat pria yang separuh tanpa celana membuat Poppy bertanya-tanya apa yang sudah mereka lakukan bisa sampai ke tempat ini pun Jimmy mengatakan kalau sepasang suami istri itu menyusup dan mengetahui daun singkong yang sudah mereka budidayakan. Mendengar hal itu, Poppy yang termakan omongan Jimmy pun langsung meninggalkan mereka dan kembali mengurung mereka di dalam gudang ini. Pria yang mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Robby ini langsung memapah kedua kakinya yang patah. Lalu karena tak ingin pasrah dengan keadaan, pria yang mantan atlet monopoli ini menggunakan formasi 4-4-2 meracik jebakan Batman dengan alat pancing yang ia temukan di dalam gedung ini. Sementara di sini, Poppy yang meminta Brad untuk menghabisi Robby pun langsung melaksanakan perintahnya. Sesampainya di dalam, Brad yang ingin mengeksekusi Robby ini membuat Pia terbangun pun langsung mengelabuinya dengan merusak jalan pikirannya yang mengatakan kalau Pia akan memberikan apem panas miliknya jika Brad mau melepaskannya pun membuatnya terlena. Melihat hal itu, Robby pun langsung melepaskan pemicu dari jebakan yang dibuat oleh Pia tadi hingga membuat Brad yang tersangkut dengan banyaknya mata pancing di sekujur tubuhnya pun membuatnya tak berdaya. Kesempatan ini yang digunakan oleh Pia yang tanpa basa-basi lagi langsung menghabisinya. Sadar Brad yang tak kunjung kembali, Poppy pun meminta Jimmy untuk mencarinya sekaligus membawa Pia ke hadapannya pun bergegas melaksanakan perintahnya. Yang dimana sampainya Jimmy masih dengan muka pengennya langsung meminta Pia ikut bersamanya pun tak menyadari kalau Brad sudah tewas dieksekusi oleh mereka. Sementara Robby yang tak bisa apa-apa ini hanya bisa pasrah melihat Pia dibawa oleh Jimmy untuk dipersembahkan kepada Poppy. Ketika berada di dalam, Jimmy yang masih terus memandangi semblehonya tubuh Pia ini pun mencoba memberikannya lipstik agar terlihat manis-manis manja di depan Poppy. Lalu ia pun mengarahkan Pia untuk mendatangi Poppy yang berada di atas dengan perasaan takut, resah dan gelisah karena menyadari pasti Poppy ingin menikmati apem panas miliknya. Ya benar saja kawan, melihat Poppy yang sudah tak memakai selawar dalam pun langsung meminta Pia untuk duduk di atas kasurnya dan mengatakan kalau terong-terongannya ini sudah lama tak pernah lagi merasakan nikmatnya apem panas wanita setelah ibu dari Jimmy dan Brad meninggoy. Sehingga saat ini membuat jiwa-jiwa kakek Sugiononya Poppy meronta-ronta pun langsung memasukkannya. Astaga naga, betapa sialnya nasib Poppy si tua-tua kaladi ini kawan, yang ternyata terong-terongnya sudah dilucuti oleh Pia menggunakan jebakan yang memang sudah dibuatnya pun membuat Poppy meronta-ronta kesakitan. Hingga teriakannya ini terdengar oleh Jimmy yang langsung mendatanginya, sehingga Pia yang ketakutan berusaha melarikan diri dan harus terjatuh ke lantai bawah pun terus diburu oleh Jimmy yang semakin menggila. Tapi untung saja Pia yang tak ingin tewas sia-sia dari keluarga kakek Sugiono ini keluar melalui jendela pun langsung kembali mendatangi Robby yang masih berada di dalam gudang.
Dengan penuh amarah, Jimmy yang semakin menggila ini pun tak menemukan keberadaan mereka. Tapi sialnya kawan, Jimmy yang mendengar pergerakan Pia dan Robby ini pun mulai mendekati lemari tempat persembunyian mereka. Lalu ia pun bersiap menghabisi sepasang suami istri itu pun terkejut saat melihat Bert yang sudah tewas ini menimpanya. Kesempatan inilah yang digunakan Pia dan Robby untuk keluar dari dalam gudang ini pun mengunci Jimmy di dalamnya. Saat berusaha pergi, Pia yang tak menemukan kunci mobil ini terpaksa harus kembali masuk ke dalam untuk mencari di mana mereka menaruh kunci mobil tersebut pun sempat kesulitan karena banyaknya barang-barang yang berserakan dan suara rintihan Poppy yang terus membayang-bayanginya. Namun untung saja usaha Pia yang akhirnya menemukan kunci ini pun diikuti dengan kedatangan Poppy yang langsung menyerangnya. Astaga naga, melihat Poppy yang masih bernapas membuat Pia semakin panik dan tak berkonsentrasi mencari banyaknya kunci yang dibawanya. Tapi lagi-lagi beruntungnya mereka kawan, kemunculan logo milik Poppy ini justru langsung menyerangnya hingga terong-terongannya habis tak tersisa. Lalu diikuti dengan Jimmy yang berhasil keluar dari gudang itu pun sudah melihat Poppy tewas dilahap oleh dogi peliharaannya sendiri. Melihat mereka berusaha melarikan diri membuat kemarahan Jimmy menjadi-jadi. Lalu ia pun mengambil perahu udara miliknya untuk mengejar Pia dan Robby yang masih berusaha kabur menggunakan mobil ini tersangkut dengan tubuh Poppy yang menghalangi jalan. Sementara Jimmy yang melihat tubuh Bert tersangkut di perahunya ini pun berusaha untuk melepaskannya. Melihat hal itu, Pia pun langsung menancap gas mobilnya dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.